Halo semuanya, di sini aku mau sharing tentang crypto research. Sebelum itu, aku mau kasih tahu alasan pribadi aku kenapa kita harus melakukan research sebelum ngeluarin uang buat invest di proyek kripto. Data dari CoinMarketCap menunjukkan total ada 25.672 kripto di pasar per tanggal 12 Juni 2023. Kalau dipikir-pikir, berapa persennya dari semua kripto ini bakal bertahan di pasar dalam kurun waktu 10 tahun ke depan? Mungkin aja kurang dari 10%. Nah, dengan riset yang teliti, kita bisa menseleksi proyek mana yang worth buat diikutin dan proyek mana yang mungkin nggak punya potensi jangka panjang. Alasan lain kenapa riset proyek kripto itu penting banget menurut aku, karena kita masih di tahap awal. Artinya, kalau kita berhasil pilih proyek kripto yang bagus, peluang dapetin untungnya bisa besar banget. Tapi karena industri kripto masih di tahap awal, banyak juga proyek yang kurang berkualitas. Nah, buat mengurangi resiko investasi, aku biasanya lakuin beberapa hal. Pertama, aku bakal coba pahamin fundamental dari proyek itu. Aku lihat tujuannya apa dan masalah apa yang mereka coba selesaikan. Biasanya informasi ini bisa aku dapat dari white paper dan website resmi dari proyek itu tersebut. Setelah itu, aku bakal lihat chartnya dan coba analisa pergerakan harganya. Dari situ, aku bisa lihat seberapa fluktuatif harganya dan cocok nggak dengan risk profile aku. Karena pasar kripto masih dalam tahap pertumbuhan dan dinamis banget, biasanya aku juga mengamati tren pasar, adopsi pengguna, dan dukungan dari industri buat proyek yang aku pertimbangkan. Kesimpulannya, tujuan dari aku melakukan riset kripto itu buat mengurangi resiko, bukan buat hilangin resikonya. Soalnya setiap investasi pasti ada resikonya. Tapi dengan riset yang mendalam, aku bisa dapetin pemahaman yang lebih baik tentang proyek kripto yang aku mau investasiin. Jadi, aku bisa buat keputusan rasional berdasarkan fakta dan analisis yang objektif. Selanjutnya, di sini aku pengen tunjukin langkah-langkah yang aku ikutin saat melakukan analisa. Pertama, aku bakal cari tahu nilai proposisi dan masalah yang coba diselesaikan. Lalu, keunikan dan relevansi solusi yang diajukan dan mengidentifikasi dampak potensial dari suatu proyek kripto melalui white paper yang dipublikasikan. White paper ini adalah sebuah dokumen yang biasa digunakan oleh proyek kripto untuk melakukan fundraising, mirip dengan prospektus kalau di dunia saham dan obligasi. Yang kedua, analisa kualitatif. Di tahap ini, aku bakal buka website dari proyek kripto, baca white paper, roadmap, GitHub, dan semua artikel yang dipublikasikan di website resmi proyek tersebut. Nah, informasi ini bakal memberikan aku gambaran tentang kredibilitas dari tim dan investor di balik proyek itu, kolaborasi dengan proyek lain, apa yang bikin proyek ini beda dengan yang lain, teknologinya gimana, kontribusi developer, dan sebagainya. Lanjut ke tahap analisis kuantitatif, ini buat dapetin gambaran tentang dana yang udah dikumpulin, model bisnis dan sumber pendapatannya, token economics, kapitalisasi pasar dan volume perdagangan, performa dan tingkat adopsi proyek itu. Setelah itu, aku bakal nulis satu halaman pendapat pribadi aku, resiko-resiko yang ada dan strategi aku kalau aku memutuskan untuk invest di proyek itu. Di tahap post investment follow up, biasanya aku akan melakukan review terhadap update terbaru, pencapaian proyek terkini dan pertumbuhan tingkat adopsi. Next, aku bakalan praktekin cara aku menganalisa suatu proyek dengan langkah-langkah yang baru aku tunjukin. Di sini aku mau sharing cara aku menganalisa sebuah proyek kripto. Nah, sebagai contohnya kita pakai Ethereum. Di tahap ini biasanya aku bakal baca white paper Ethereum. Dengan membaca white paper, biasanya kita bisa memahami tujuan dan solusi apa yang ditawarkan oleh proyek tersebut. Nah, ini white papernya Ethereum. Kalau di scroll ke bawah, di sini tertulis permasalahan apa yang coba diselesaikan oleh Ethereum sendiri. Di sini juga ada pengenalan ke Bitcoin dan penjelasan tentang konsep yang udah ada dan juga gimana cara Ethereum bisa melengkapi atau mengimprove solusi yang udah ada. Di white paper Ethereum ini juga ada tipe-tipe aplikasi apa aja yang bisa dibangun di atas Ethereum. Nah, biasanya setelah aku membaca white paper Ethereum, aku bakal nulis satu rangkuman tentang value proposition dan masalah apa yang diselesaikan oleh Ethereum. Nah, ini aku kasih contoh dari rangkuman yang aku tulis. Jadi Ethereum itu bukan cuma kripto biasa. Ethereum adalah world computer di mana semua orang di dunia ini mempunyai akses dan dapat menggunakan data yang sama. Ethereum dianggap sebagai infrastruktur untuk komputasi di mana smart contract dan aplikasi dapat dieksekusikan. Lalu Ethereum mempunyai high uptime, bisa diaudit, transparan dan tidak ada sensor. Jadi semua orang memiliki akses. Setelah memahami value proposition dari suatu proyek, biasanya aku bakal lanjut ke qualitative analysis. Di qualitative analysis ini, yang aku pelajari bukan cuma white papernya aja. Jadi aku bakalan baca semua konten dan GitHub dari satu proyek untuk memahami lebih dalam lagi. Setelah aku membaca semua konten yang ada di website resminya, aku bakalan coba untuk menjawab pertanyaan seperti yang udah aku list di sini. Jadi what, why, who, how, 3W dan 1H, dilanjut dengan disadvantages dan advantages dari proyek itu, lalu security, use cases, ekosistem dan roadmap. Jadi aku juga coba untuk memahami apakah proyek ini sebelumnya punya masalah security dan use casesnya apa aja, lalu ekosistemnya apakah berkembang dan planning dari proyek tersebut apakah masuk akal atau enggak. Coba kita walk through ke websitenya Ethereum ya. Seperti yang bisa kita lihat, ini website resminya Ethereum. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama, use Ethereum. Dari sini kita bisa belajar cara untuk staking atau menjadi validator jaringan Ethereum. Di menu kedua ini, menu Learn, kita bisa belajar tentang basic-basic Ethereum dan roadmap Ethereum atau planning Ethereum ke depan gimana. Di bagian developers, bisa belajar gimana cara coding. Untuk menu Enterprise ini biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan teknologi blockchain, khususnya yang private Ethereum ini. Kita juga bisa join komunitasnya Ethereum melalui menu community ini. Sekarang kita coba ke bagian Learn, lalu What is Ethereum? Nah, di bagian Learn ini kita bisa coba cari jawaban ke pertanyaan-pertanyaan kualitatif analisis tadi. Nah, di sini ada summary. Ini menjawab pertanyaan apa itu Ethereum. Jadi Ethereum adalah sebuah jaringan di mana orang bisa bertransaksi dan berkomunikasi tanpa dikontrol oleh otoritas pusat. Lalu kalau kita scroll ke bawah, bakal ada pertanyaan what is the difference between Ethereum and Bitcoin? Ini pertanyaannya mirip banget dengan what differentiate Ethereum with other projects yang ada di qualitative analysis tadi. Lalu di sini juga ada why, salah satu pertanyaan dari 3W tambah 1H, kenapa orang harus pakai Ethereum atau kenapa orang bisa tertarik untuk pakai Ethereum. Nah, tadi di awal aku juga sempat ngomong soal community-nya Ethereum. Jadi kita itu bisa join community Ethereum melalui community lalu online communities. Ethereum ini punya salah satu komunitas yang paling aktif. Nah, kalau kita pengen tanya-tanya, kita bisa join forum atau Discord-nya. Aku bakal tunjukin beberapa tools yang beginner friendly, jadi nggak usah download raw data atau data mentah. Sebelum itu aku mau sharing beberapa metrics yang aku lihat. Yang pertama on-chain metrics. Beberapa on-chain metrics yang aku perhatiin itu nilai transaksi, jumlah address yang aktif, biaya yang dibayarkan oleh pengguna, lalu staking dan jumlah developer. Yang kedua, funding and tokenomics ini bisa dicari di white papernya. Ketiga, financial metrics. Kalau kita bandingin crypto dengan traditional finance, sebenarnya hampir semua data transaksi dan pengguna di crypto itu on-chain. Apa yang dimaksud dengan on-chain? Nah, on-chain itu artinya semua aktivitas dan datanya bisa dilihat atau dilacak oleh siapapun. Jadi sebenarnya buat cari data-data ini nggak susah, bahkan banyak platform aggregator yang udah bantu compile data-data ini. Salah satu platformnya itu token terminal. Nah, sekarang aku tunjukin cara pakai token terminal untuk analisa Ethereum. Di sini kita bisa lihat harga Ethereum, lalu beberapa metrics lainnya seperti
circulating market cap, lalu ada juga price to sales ratio, ada juga jumlah pengguna aktif dalam 30 hari terakhir. Di sini kita juga bisa lihat pendapatan dari Ethereum dalam 30 hari terakhir yang mencapai 181,15 juta US dollar. Tapi sebenarnya dari mana sih toko terminal dapat angka revenue ini? Nah, secara fundamental, users yang pakai jaringan Ethereum untuk bertransaksi harus bayar biaya transaksi dalam ETH. Biaya transaksi ini dianggap sebagai fees di token terminal. Lalu sebagian dari transaction fees ini bakal dibayar ke validators yang membantu memvalidasi transaksi-transaksi tersebut, dan sisanya ini akan dibakar. Implementasi pembakaran ETH untuk mengurangi supply ETH ini udah dibahas di salah satu artikel Academic Crypto Research. Nah, bagi yang tertarik bisa langsung baca di Ultrasound Money. Nah, kembali ke sini, burn fee ini bisa dianggap sebagai buyback atau revenue di token terminal karena pembakaran ini sebenarnya menguntungkan bagi pemegang ETH karena supply-nya akan turun. Nah, kembali ke token terminal, dari matrix ini sebenarnya kita nggak tahu supply fee yang dibayarkan ke validator itu berapa. Nah, untuk lihat itu kita harus ke revenue share. Nah, grafik ini menunjukkan supply side fees, yaitu biaya yang dibayarkan ke validator, dan revenue, yaitu biaya transaksi ETH yang dibakar. Nah, kalau mau lihat lebih rinci lagi, bisa lihat di financial statements. Nah, di sini ada fee ini adalah biaya transaksi yang dibayarkan oleh pengguna Ethereum. Lalu supply side fees ini adalah fee yang dibayar ke validator, dan revenue ini adalah total ETH yang dibakar. Di sini juga ada data pasar, lalu ada valuation multiples, dan alternatif KPIs lainnya. Kalau kita bingung tentang definisi-definisi data di sini, bisa klik toggle ini untuk show definitions-nya. Untuk pakai token